pagi. Pagi Bu. Perkenalkan saya Bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu Bella ya Bu ya. Iya Bu, benar. Tadi udah dianalisa sama diperiksa ya? Iya Bu. Sama asisten saya ya. Ibu Bella umurnya 27 tahun. Ini hamil yang pertama ya, belum pernah keguguran. Dari hasil hitungan usia kehamilan 24 minggu ya Bu ya. Untuk hasil tensi 110/80, nadi 80, suhu normal, pernapasan juga normal. Tadi udah cek lab ya. Hasil cek labnya HB 11 gram, masih bagus. Untuk lingkar lengannya udah diukur 23 cm ya Bu ya. Iya. Untuk keluhannya di sini kondisi tubuh lelah, pola makan Ibu tidak teratur, tergantung pada selera, kadang mau kadang tidak ya. Oke, baik, jadi dari permasalahan yang didapat, saya akan menjelaskan Bu tentang pola nutrisi ibu hamil. Apa sih nutrisi yang harus dipenuhi pada ibu hamil? Nanti kurang lebih 5-10 menit ya Bu ya. Nanti kita diskusi aja. Tujuannya apa? Tujuannya agar ibu hamil bisa terpenuhi nutrisinya. Apa saja sih yang harus dimakan? Apa saja sih yang harus dihindari? Seperti itu. Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu. Sudah nyaman ya? Yang pertama, Ibu sebelumnya apakah pernah mendengar atau dapat melihat-lihat dari Instagram tentang pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil? Belum pernah Bu. Belum pernah sama sekali? Iya belum Pernah ya. Oke, saya jelaskan dulu ya Bu ya. Pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil itu sangat penting. Tujuannya apa? Selain untuk pertumbuhan janin dan ibu, ya, perbesaran organ reproduksi untuk janin juga harus disiapkan ya Bu ya. Dan juga untuk perubahan metabolisme dan juga komposisi tubuh. Karena selama hamil dan sebelum hamil tentu mengalami perubahan. Kemudian apa aja sih gizi seimbang pada ibu hamil? Di sini ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, saya jelaskan yang pertama untuk energi. Kecukupan energi selama ibu hamil itu meningkat Bu, yaitu lebih dari 300 mg per hari atau 300 kalori. Nah, ini pada trimester 2 dan 3, karena trimester pertama biasanya sering muntah ya. Sekarang udah enak. Yang pertama, manfaat dari karbohidrat, yaitu sebagai sumber energi agar ibu tidak lelah, agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya apa? Gandum, beras, kentang, ubi jalar, jagung, susu juga dia mengandung karbohidrat. Kemudian protein Bu, manfaat protein itu apa? Selain pembentukan pertumbuhan janin, juga dia untuk membentuk plasenta yang bagus dan juga ketuban. Contohnya apa? Ikan, makanan laut, telur, daging sapi, dan kacang-kacangan. Kemudian lemak itu seiring bertambahnya berat badan tentu harus diiringi dengan lemak ya Bu ya, tapi lemak itu harus yang baik. Lemak itu berfungsi juga untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ya, serta untuk saraf-saraf janin, pembentukan saraf-saraf janin sangat penting. Nah, contohnya kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga lain-lain. Kemudian untuk vitamin dan mineral di sini bisa didapatkan dari suplemen susu hamil atau dari makanan ya Bu ya, misalnya vitamin A, B, C, asam folat, kalsium, dan juga zinc. Dan juga untuk kebutuhan cairan, karena ibu hamil mengalami perubahan, nanti ditakutkan untuk mengalami dehidrasi dan juga buang air besar susah-susah. Jadi kecukupan cairan yaitu 2-3 liter Bu, 18 minimal sehari ya. Kemudian untuk permasalahan yang mungkin terjadi apabila tidak terpenuhi nih karbohidrat, protein, lemak, bisa terancam lahir prematur, bayi meninggal, keguguran, cacat bawaan, Bu, seperti itu, berat bayinya kecil. Kemudian untuk permasalahan yang mungkin dari kekurangan nutrisi itu anemia, nanti pengentalan darahnya lama, jadi pas lahiran bisa terjadi perdarahan. Kemudian penurunan itu tahan tubuh, misalnya 5L, lemah, letih, lesu. Kemudian adanya perdarahan selama kehamilan atau persalinan karena anemia. Cara menyajikan makanan, ibu harus memilih sayuran yang masih segar, jangan merendam sayuran yang sudah lama Bu. Terus kalau sayuran dimasak jangan terlalu lama, nanti vitaminnya kurang. Tapi kalau memasak ikan, daging itu harus matang karena ada mikrobakteri yang nanti bisa menyebabkan adanya masuk bakteri atau virus ya. Kemudian hindari kalau makanan yang panas disajikan ke piring plastik, mangkok plastik seperti itu. Dan juga jangan menghangatkan makanan
secara berkali-kali. Nah, kerugian apa sih? Kerugian apabila ibu meyakini tentang makanan pantangan. Biasanya kan orang-orang zaman dahulu tentang tradisi ya bu ya, ibu hamil gak boleh makan telur ataupun ikan. Nah, dianjurkan secara medis itu bahkan bagus buat ibu hamil. Jadi sebaiknya ibu tidak menantang makanan apapun. Kemudian untuk contoh gizi seimbang, yang pertama ibu bisa masak nasi goreng, telur ceplok, telurnya dipisah, dan juga ada irisan tomat dan timun. Karbohidratnya ada nasi, telur ceploknya protein, sayurannya ada tomat dan juga timun. Kemudian bisa ikan goreng, telur goreng, sayur, yang penting ada proteinnya, karbohidrat sama lemak ya bu ya. Nah, mungkin itu saja. Apakah ada yang ditanyakan atau yang kurang mengerti? Cukup bu. Cukup ya, saya evaluasi ya bu ya. Contoh dari karbohidrat dan fungsinya apa ibu? Fungsi karbohidrat sumber energi, contohnya dari beras, nasi ya bu, Nasi, terus kentang, jagung. Ya, ibu sudah mengerti ya bu ya, dari hasil evaluasi bagus. Ini PR-nya lingkar lenganmu masih 23, kemudian keluhan yang ibu rasakan ya bu ya merujuk ke kekurangan nutrisi seperti itu ya bu ya. Jadi alangkah lebih baiknya agar tidak lelah perbanyak protein dan juga karbohidrat ya. Mungkin ini saja. Nanti untuk rencana tindak lanjutnya kontrol 1 bulan ya bu ya, nanti di usia 28 minggu. Mungkin itu saja. Semoga nanti evaluasinya bagus, semoga bisa diterapkan apa yang saya jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi ibu, terima kasih atas kunjungannya, sehat selalu.